Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Wijaya dari jurusan Bahasa dan Pariwisata, program studi D3 Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai debat yang memiliki mosi, yaitu adalah Dewan ini misalkan tren subversi budaya urban, dan saya akan menjelaskan mengapa closing government atau CG menang atas opening government atau OJ dan opening opposition atau OO, serta mengapa closing opposition atau CO akhirnya keluar sebagai pemenang dalam debat ini. Yang pertama, mengapa OJ berada di posisi terakhir? OG yakni UMSU menyampaikan bahwa tren seperti Citayam Fashion Week atau CFW itu mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan menengah ke bawah. Mereka memandang bahwa remaja memaksakan diri membeli barang KW, bukan demi ekspresi diri, tetapi untuk terlihat selevel dengan figur-figur publik. Hal ini dianggap mengganggu mindset dan mendorong gaya hidup tidak rasional. Meski OG punya concern yang valid soal tekanan sosial dan konsumtif, mereka gagal membuktikan bahwa secara empiris, tren seperti ini berdampak buruk secara kolektif. Mereka juga tidak menjelaskan secara konkret apa solusi alternatifnya. Alhasil, framing OG terlalu normatif dan kurang membumi. Yang kedua, mengapa OO satu tingkat lebih tinggi dari OG, tetapi tidak menang? OO dari Unlam membela CFW sebagai ruang alternatif ekspresi diri bagi remaja dari kelas bawah. Mereka menyoroti bahwa tren ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan jati diri tanpa harus meniru elitisme yang mahal. Ada argumen yang menarik bahwa ekspresi ini muncul secara otentik dari komunitas akar rumput. Namun, sayangnya OO terlalu memuja tren ini tanpa kritik. Mereka mengabaikan realita bahwa sebagian motivasi yang muncul dalam CFW bersifat instan. Misalnya sekadar viral atau masuk media. Dan beberapa pernyataan cenderung naif seperti tidak ada salahnya dan akibat ketimpangan sosial, mereka tidak berhasil membantah OG secara kuat dan menyeluruh. Yang ketiga, mengapa CG menang atas OG dan OO? CG dari Unair datang dengan pendekatan yang lebih realistis. Mereka membawa framing yang lebih matang bahwa tren seperti CFW tidak benar-benar membebaskan. CG menunjukkan bahwa media dan publik figur hanya memanfaatkan tren ini demi kepentingan, exposure, dan profit, bukan untuk mendukung komunitasnya secara nyata. Bahkan orang-orang yang mendapat sorotan pun hanya mereka yang good looking saja, sehingga tidak representatif. CG mengkritik keras bagaimana tren ini menciptakan mentalitas mengemis exposure tanpa kejelasan arah atau personal branding yang kuat. Mereka menjelaskan bahwa tren ini rawan dimanfaatkan elit dan akhirnya hanya menghasilkan ekspektasi palsu. CG unggul karena mereka berhasil mengekspos ketimpangan struktural di balik tren ini. Mereka tidak menolak budaya urban secara mutlak, tetapi mengajak audiens untuk sadar bahwa tidak semua bentuk ekspresi adalah bentuk kebebasan sejati. Dan yang terakhir, mengapa CO menang atas semuanya? CO dari UGM masuk dengan pendekatan filosofis dan reflektif. Mereka mengangkat CFW sebagai bentuk subkultur perlawanan terhadap norma bourgeois dan budaya dominan. CO Speaker 1 menyebut bahwa ekspresi seperti ini adalah bentuk seni dan layak dihargai karena membangun identitas baru yang tidak meniru barat atau gaya elit. Meski gaya bahasanya agak berat dan filsafat, mereka berhasil menunjukkan bahwa CFW adalah ruang untuk mengekspresikan identitas alternatif, bukan hanya fashion murahan. Mereka mengangkat bahwa mereka yang diejek dengan sebutan jamet justru bangga dan nyaman dengan gaya mereka, dan itu sah-sah saja. CO dengan speaker kedua memperkuat argumen dengan menunjukkan bahwa budaya urban adalah satu-satunya saluran seni dan budaya yang bisa diakses kalangan bawah tanpa akses ke seni dan pendidikan formal. Gaya seperti ini adalah bentuk otentik dari jati diri mereka. CO memenangkan debat karena mereka pertama tidak memuja buta seperti OO, yang kedua mereka tidak skeptis pesimis seperti OG dan CG, dan yang ketiga mereka mampu memahami esensi budaya urban sebagai bentuk seni perlawanan, sekaligus menegaskan pentingnya ruang aman bagi ekspresi marginal tanpa terjebak dalam komodifikasi. Dan ranking akhir debat ini adalah yang pertama, CO dari UGM paling komprehensif, filosofis, dan reflektif. Yang kedua, CG dari Unair, kritis terhadap struktur dan komodifikasi. Yang ketiga adalah OO dari Unlam, pembelaan mereka yang normatif terhadap ekspresi, tapi itu kurang tajam. Dan yang terakhir adalah OJ atau dari UMSU, argumen mereka terlalu menekankan norma tanpa analisis struktural. Terima kasih, dan itulah hasil analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.